فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan al-i'rab at-taqdiri, baik yang berhubungan dengan isim maupun yang berhubungan dengan fi'il. Isim-isim apa saja yang i'rabnya muqaddarah? Indah Abdul Razak. Isim yang diidhafakan kepada ya mutakallim, isim yang akhirnya berupa alif lazimah, isim maksur. Terus isim mangkus. Terus masih ada lagi enggak? Berarti al-mudhaf ila ya'il mutakallim, kemudian isim maksur, kemudian isim mangkus. Baik. Pada al-mudhaf ila ya'il mutakallim, la ya'il mutakallim, apakah semua kondisi isim ketika diidhafakan kepada ya mutakallim itu ditakdirkan pada semua kondisinya, baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jar? Indak Hudzaifah? Tidak. Lalu bagaimana perinciannya? Yaitu yang diidhafakan kepada ya mutakallim selain apa? Isim maksur, isim mangkus, kemudian jamak dzakar salim atau juga mutsanna. Baik. Kemudian berhubungan dengan isim mangkus, dia ditakdirkan pada kondisi apa saja? Apa Sukainah? Pada kondisi rafa dan jar. Baik. Pada kondisi jazm bagaimana isim apa tadi? Mangkus tersebut pada kondisi jazm, alamatnya zahirah atau muqaddarah? Isim mangkus pada kondisi jazm, alamatnya zahirah atau muqaddarah? Tidak ada alamatnya. Baik. Karena isim tidak di-i'rab dengan jazm. Kemudian untuk fi'il apa saja yang ditakdirkan? Dak Ashfi. Ditakdirkan dhamma dan fathah pada fi'il? Dengan kata lain fi'il apa dulu? Fi'il apa dulu? Fi'il mudhari' yang mu'tal alif.
Nah, fi'il mudhari' mu'tal alif maka ditakdirkan dhammah dan fathah. Kemudian ditakdirkan dhammah saja pada fi'il mudhari' yang mu'tal wawu atau mu'tal ya. Baik. Dan nampak pada saat di fathah dikarenakan apa? Ringannya, la yad'uwa la yarmiya. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-ismul ladzi la yansharif. Faslun. Al-ismul ladzi la yansharifu, pengertiannya apa? Huwa kullu ismin mu'rabin syabaha al-fi'la biwujudi 'illataini far'iyyataini mukhtalifataini fihi min 'ilali tis'. Yang dimaksud dengan ismul ladzi la yansharif yaitu semua isim yang mu'rab, berarti keluar darinya apa? Fi'il, keluar darinya isim yang mabni. Perkataan kullu ismin itu mencakup semua isim. Keluar dari cakupannya berarti fi'il. Kemudian diberi batasan berikutnya mu'rab untuk mengeluarkan isim-isim yang mabni. Makanya isim mabni tidak masuk dalam kategori ismul ladzi la yansharif. Walaupun dia itu tidak bertanwin, ikhwan. Contohnya isim yang mabni apa? Indah Abdul Aziz. Isim yang mabni. Nah, ya isim-isim dhamir di antaranya. Anta, dia di fathah, tidak menerima tanwin, tapi dia bukan termasuk ismul ladzi la yansharif. Kenapa? Karena dia mabni. Nah, syabahal fi'la, yang isim mu'rab ini menyerupai fi'il. Bentuk penyerupaan fi'il itu bagaimana? Biwujudi illataini far'iyatain, dengan adanya dua illah far'iyah, dua illah cabang, mukhtalifataini fih, yang berbeda padanya, dua illah yang berbeda padanya, min ilali tis'in, dari illah yang 9. Lalu illah yang 9 itu bagaimana akan disebutkan nanti insyaallah. Aw wahidatin taqumu maqamahuma, atau dengan adanya satu illah yang menduduki kedudukan dua illah. Nah, ini batasan ismul ladzi la yansharif. Nah, jadi isim mu'rab yang menyerupai fi'il dengan adanya dua illah far'iyah yang berbeda padanya dari ilah-ilah yang 9, atau adanya satu ilah yang menduduki dua ilah, yang mengakibatkan isim tersebut tidak bisa menerima tanwin. Padahal asal fi'il itu bagaimana? Hukum asal fi'il itu bagaimana Maulana? Ditanwin atau tidak? Ditanwin. Isim afan. Hukum asal isim itu ditanwin. Nah, bahkan merupakan tanda isim, harus apa? Diantaranya at-tanwin. Tapi ketika ada penyerupaan terhadap fi'il, maka dia mengambil hukumnya. Nah, bentuk penyerupaannya apa? Nah, ini yang disebutkan dengan lafaz biwujudi illataini, ikhwan. Wa makna far'iyatain, dan makna illah far'iyah itu apa? Annahuma khilaful asli, bahwasanya dua illah tersebut menyelisih yang apa? Yang asal, kan? Illah pokok, ya.
menyelisihi aslinya karena dia far' saja, sebagai cabang saja. Bagaimana bentuknya? Perhatikan, fal jam'u far'ul ifrad. Sebab jama' itu adalah apa? Cabang dari ifrad. Asalnya sesuatu itu tunggal, kemudian menjadi jama' itu far'. Kenapa? Li'anna al-asla fil ismi annahu mufrad. Dikarenakan asal dalam fi'il, dalam isim itu adalah mufrad. Kemudian wal alamiyah far'ud tankir. Contoh lain, ilah berupa alamiyah, dijadikan sebagai nama. Ini merupakan far' dari tankir. Kenapa? Li'annal asla fil ismi annahu nakirah. Dikarenakan hukum asal pada isim itu adalah nakirah. Wal aslu fihi annahu mujarradun minal alifi wan nun. Dan hukum asal pada isim itu mujarrad minal alifi wan nun. Dia apa? Dia terbebas dari alif dan nun. Wa annahu ghairu murakkabin, dan bahwasanya isim tersebut asalnya ghairu murakkab. Wa annahu arabi, dan asalnya dia itu adalah dari bahasa Arab karena pembahasan kita lughah Arabiyah. Wa anna lahu wazan khasan, dan bahwasanya isim itu asalnya memiliki wazan yang khusus. Maka ketika dia menyerupai wazan fi'il, maka mengambil hukumnya. Irhamukallah. Wa annahu ghairu ma'dulin, dan hukum asalnya itu ghairu ma'dul. Maka ketika ada adil, menjadi apa? Menjadi far'. Wasifah far'ul mausuf, kemudian sifat merupakan far' dari yang disifati. Nah, ini logika ikhwan, kenapa kok dinamakan illah far'iyah. Paham? Bukan illah asliyah. Kemudian wal ilalut tis. Lalu apa ilah-ilah yang 9 ini yang merupakan ilah far'iyah? Perhatikan. Hiyal jam'u wa waznul fi'li wal adlu wat ta'nitsu wat ta'rifu wat tarkibu wal alifu wan nunuz zaidatani wal ujmatu was sifatu. Nah, ini 9. Jama', wazan fi'il, adl, ta'nits, ta'rif, tarkib, ziyadah alif wan nun, kemudian ujmah dan sifat. Tapi yang terkumpul ya jama'uha qaulus syair, yang mengumpulkan 9 ilah tersebut perkataan penyair di sini yang dihafal mudah. Adapun pengertian dari ilah-ilah itu akan kita baca satu persatu nanti. Nah, ijma' wazin adilan annif bi ma'rifatin rakib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Naam, ijma' ay jama'. Wazin maksudnya wazan fi'il, adilan maksudnya adil. Annif, naam, tayyib, ta'nif. Bi ma'rifatin maksudnya ta'rif. Bi ma'rifatin ta'rif, yang diinginkan adalah apa? Alamiyah. Rakib, yaitu maksudnya tarkib. Wazid ujmatan. Nah, wazid ini maksudnya ziyadah alif wan nun. Ujmatan ujmah, fal wasfu maksudnya sifat. Qad kamula ay qad kamula bihi adaduha, yaitu jumlahnya telah sempurna, yaitu 9. Dan sebelum bait ini ada satu bait lagi yang menjelaskan mawani'us sarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha ma fi i'rabikal amala. Penghalang-penghalang tanwin itu ada 9 apabila engkau menginginkannya. Aunan sebagai apa? Penolong, pembantu, litablugha fi i'rabikal amala, untuk engkau mencapai dalam cita-cita untuk bisa mengi'rabnya. Jadi di sini yang jelas ada 9 illah.
Kemudian dari 9 illah tersebut ikhwan, juga terkadang ismul ladzi yang sharif, yaitu padanya satu illah saja tapi menduduki 2 illah. Perhatikan catatan kaki nomor 3. Al-illah allati taqumu maqamal illataini hiya sighatu muntahal jumu'. Dan illah yang menduduki kedudukan 2 illah yaitu sighah muntahal jumu'. Nahwu contohnya masajid. Setelah kita lewati masajid, jamak dari masjidun. Bentuk jamak dari masjidun. Kemudian diubah menjadi masajid. Sighah muntahal jumu' dengan wazan mafa'il. Dinarun menjadi apa? Ismail. Dananiru. Naam, dengan wazan mafa'ilu. Kemudian juga yang menduduki 2 illah wa alifut ta'nitsil maksurah. Alif ta'nits maksurah nahwu hubla. Awil mamduhah, awil mamdudah, atau alif ta'nits mamdudah nahwu sahra. Wa amma ma 'ada dzalika fala budda an yajtami'a fihi 'illatani wa la budda an takuna ihdal 'illataini immal 'alamiyah wa immal wasfiyah. Jadi yang menduduki 2 illah sighah muntahal jumu', alif ta'nits maksurah dan alif mamdudah. Nanti syaratnya apa akan dilewati di tempatnya. Biidznillah. Wa amma ma 'ada dzalik, adapun yang selain itu dari ketiga illah ini, fala budda an yastami'a fihi illatan, maka harus tergabung padanya 2 illah. Wala budda an takuna ihdal illataini immal alamiyah wa immal wasfiyah, dan mesti salah satu dari kedua illah tersebut kemungkinannya alamiyah atau kemungkinannya wasfiyah. Baik. Sekarang kita ambil al-illatul ula, illah yang pertama. Fal jam'u. Jamak yang di sini syartuhu an yakuna ala sighati muntahal jumu'. Jamak yang syaratnya di sini dia harus apa? Bentuknya dalam apa? Sighah muntahal jumu'. Sumiyat hadhihi sighatu bihadzal ismi li'anna min jumu'it taksir ma yujma'u marrataini. Fa hadhihi sighah balagat nihayatal jam'iyyah. Dinamakan dengan sighah ini dinamakan dengan nama ini yaitu sighah muntahal jumu'. Kenapa? Dikarenakan dari jamak-jamak taksir itu ada yang dijamak 2 kali ya, Pak. Ada yang dijamak 2 kali. Kemarin telah kita lihat ada jam'ul qillah, ada jam'ul kathrah. Nah, fa hadhihi sighah balagat nihayatal jam'iyyah. Maka sighah ini yaitu sighah muntahal jumu' mencapai puncak dari penjamaan. Bihaitsu la yumkinu jam'uha jam'a taksirin marratan ukhra, di mana tidak memungkinkan untuk menjamaknya dengan jamak taksir di kali berikutnya. Ya. Kalau itu dijamak sudah 2 kali, maka untuk kali yang ketiga tidak bisa. Kalau sudah mencapai jamak dengan sighah muntahal jumu'. Contohnya sekarang ikhwan, wa dzalika nahwu kalbun. Kalbun mufrad, wazannya apa ini? Kalbun, Wahyu. Fa'lun. Mudah kalau wazan isim. Kalbun fa'lun. Wa jam'uhu aklub. Jamaknya dengan jamak taksir
aklub. Ini jam'ul qillah atau jam'ul kathrah? Indak Rifki? Dengan wazan af'ul. Kemarin di pembahasan apa? Bentuk-bentuk jamak. Ini masuk jam'ul qillah atau jam'ul kathrah? Jam'ul kathrah. Apa saja wazan-wazan jam'ul qillah? Sebentar. Apa saja wazan-wazan jam'ul qillah? Sebelum ditetapkan jawaban betul atau salah. Dibuka lagi kalau lupa. Ada kemarin saya sebutkan bait belum? Jam'ul qillah di pelajaran apakah? Di pelajaran saraf ya? Nah, pelajaran saraf. Siapa yang hafal? Baik. Ini diingat-ingat. Af'ilatun af'ul thumma fi'latun tammat af'alun jumu'ul qillah. Baik, jadi af'ilah, kemudian af'ul, kemudian fi'lah dan af'al. Ada 4. Baik. Adapun jam'ul kathrah ini banyak, ikhwan, selain 4 tadi dari bentuk-bentuk jamak. Dan yang paling akhirnya sighah muntahal jumu'. Jam'ul qillah dari berapa sampai berapa? Indak Aba Muhammad. Untuk jam'ul qillah dari berapa sampai berapa? 3 sampai 10. Makanya kalbun menjadi aklub dengan wazan af'ul. Wa jam'u aklub akalib biwazni mafa'il. Akalib biwazni mafa'il. Wala yajuzu an yujma'a marratan ukhra. Maka tidak boleh untuk dijamak di kali berikutnya. Nah, jadi kalbun, aklub, kemudian akalib. Wahia sighatu mafa'il au mafa'il. Dan sighah muntahal jumu' itu ada 2 wazan, yaitu dengan wazan mafa'ilu dan mafa'il, tambahan ya. Nahwu contohnya masajidu. Masajid dari apa? Mufradnya apa, Wahyu? Masajid mufradnya apa? Masjidun. Darahim mufradnya apa? Dirhamun. Ghanaim mufradnya ghanaim. Mufradnya apa? Ghanimatun. Ghanimah. Bentuk jamaknya ghanaim. Taib. Nah, sighah mafa'il ini perhatikan catatan kaki. Min kulli jam'in awwaluhu maftuh. Ya, dari semua bentuk jamak yang awalnya di fathah, ma. Wa tsalitsuhu alifun ba'daha harfan. Dan huruf yang ketiga berupa alif, setelahnya 2 huruf, ya, awwaluhuma maksur, yang huruf pertama dari keduanya itu di kasrah, yaitu mafa'il.
Sedangkan wazan yang kedua mafa'il min kulli jam'in awwaluhu maftuh sama wa thalithuhu alif sama, tapi bedanya apa? Ba'da alif ini, ba'daha salasatu ahruf awwaluha maksur. Ya, setelah alif tersebut 3 huruf dan yang pertamanya ini dikasrah. Kemudian wa tsaniha sakin dan huruf keduanya disukun, il. Ya, mazannya mafa'il. Mudahnya ya tinggal diingat ini, mafa'il dan mafa'il. Nahwu contohnya masabiha. Contohnya masabiha wa mahariba. Masabih jamak dari apa, Iqbal? Misbahun. Maharib jamak dari apa, Ibrahim? Maharib. Maharib wa tamathil jamak dari mihrab. Ya, mihrab. Danarir jadi dinar. Tamathil dari apa berarti? Tamathil bentuk jamak dari apa, Humam? Timsal. Apa makna timsal? Patung. Qala wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatu al-ula min al-'illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u as-sarfa wahdaha wa taqumu maqamal 'illatain. Dan ilah ini adalah ilah yang pertama dari ilah-ilah atau dari 2 ilah yang masing-masing darinya menghalangi sarf secara sendirian. Wa taqumu maqamal 'illatain dan menduduki 2 ilah. Kenapa? Karena yang kedua ilah berupa apa? Ta'nits bil alif. Ilah yang pertama sighah muntasil jumu', ilah yang kedua ta'nits. Ini 2 ilah yang masing-masingnya menduduki 2 ilah. Paham? Siapa yang ingat dulu pada sighah muntasil jumu'? Nah, logikanya ini 1 ilah tapi menduduki 2 ilah. Dari sisi apa dan dari sisi apa? Nah, karena butuh untuk apa? Untuk suatu isim itu terhalangi dari tanwin, ada 1 ilah yang kembali ke lafaz dan ada 1 ilah yang kembali ke mana? Ke makna. Nah, untuk sighah muntasil jumu', ilah yang kembali ke lafaz apa dan yang kembali ke makna apa? Masih ingat? Ahmad. Baik. Ya, berarti di murajaah pembahasan yang lalu berhubungan dengan diagram yang menjelaskan tentang ismul ladzi la yansharif. Ya, penalarannya kenapa 1 ilah menduduki 2 ilah sehingga nyambungnya lebih cepat. Baik. Mesti ya kawan, harus ada ilah yang kembali ke lafaz dan ilah yang kembali ke makna. Nah, walaupun nuhah sendiri ya kawan, sebenarnya apa? Mereka mencari-cari alasan agar kaidahnya serempak. Ya, kaidahnya serempak. Karena bagaimanapun kaidah pokok isim itu ya harus tanwin, ya tidak? Kalau ini ada isim yang tidak menerima tanwin, dicari-cari kenapa ini? Akhirnya mereka tetapkan, nah sebabnya tidak bisa ditanwin karena menyerupai fi'il. Ini dulu harus antum ingat. Tidak bisa ditanwin karena menyerupai fi'il. Nah, bentuk penyerupaannya bagaimana? Ya, bentuk penyerupaannya bagaimana? Nah, baru antum harus jelaskan berikutnya, karena adanya 2 ilah yang ada padanya, ilah yang sifatnya far'iyah yang menyelisih asal. Nah, yang satunya kembali ke lafaz, satunya kembali ke makna. Baik. Atau dikarenakan adanya 1 ilah yang menduduki kedua ilah tersebut. Nah, masing-masing ilahnya ini yang akan kita bahas insyaallah.
Taib. Tapi untuk lebih ini biar lebih cepat dan nyambung ya kawan, antum ingat itu dulu. Antum murajaah, dibaca lagi. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.